Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan. Kita ketemu lagi dengan saya Profesor Dr. Yasmira Mandasari Saragi SMH dengan perkuliahan legal memorandum dan eksaminasi. Nah, ini pengganti perkuliahan kita yang hari Kamis ya. Karena hari Kamis kan tanggal merah, sehingga kita ganti hari ini. Jangka waktu absensi tetap 3 hari. Jadi kalau hari ini kita mulai berarti selesainya di Sabtu, Minggu karena libur ya. Jadi nggak dikira Senin Selasa. Jadi Selasa ya. Selasa selesai absensi, tuliskan di kolom komentar YouTube saya. Tuliskan nama lengkap dan NPM. Kalau ada pertanyaan silakan di kolom komentar YouTube saya. Nanti tolong di like dan subscribe ya. Baik, Bapak Ibu mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan, kita membahas mengenai kelanjutan yang sudah pernah kita bahas. Silahkan dilihat bahan materi yang telah saya share ke Komting. Jadi beda telahan dan pendapat hukum dengan kajian atau penelitian hukum. Nah, jadi penelitian normatif ada terbagi historical approach, lalu comparative approach, lalu conceptual approach. Lalu ada juga telahan dan pendapat hukum, regulatory approach, dan ada case approach. Jadi kalau case itu kasus ya, pendekatan dari kasus, lalu ada pendekatan dari peraturan perundang-undangan, lalu ada perbandingan-perbandingan, lalu ada sejarah ya, dan konseptual. Nah, terkait sifat lahan dan pendapat hukum ya, pendapat hukum sama dengan legal memorandum ya. Jadi ini hanya istilah-istilah saja. Seperti yang sudah kita bahas bersama, jadi hanya istilah-istilah saja. Ya, sebagai pengingat ya, istilah yang digunakan kalau pendapat hukum itu biasanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ya, 7 istilah. Yang pertama ada ius opinio ya. Lalu ada yang kedua legal reasoning. Yang ketiga ada legal memorandum. Jadi legal memorandum yang sekarang kita bahas ini ya masuk ke dalam pendapat hukum ya. Lalu ada yang keempat legal argument, lalu yang kelima ada legal kritik, yang keenam ada legal advice atau feature untuk masa depan. Kemudian yang ketujuh ada legal opinion atau yang berlaku sekarang ya, kegunaan itu sekarang atau yang sebelumnya, present atau past. Kemudian ada uji kepatutan. Ini uji kepatutan seperti istilah-istilah yang lainnya, legal audit ya, uji tuntas. Kemudian ada legal due diligence ya. Ini hanya istilah saja ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita bahas legal memorandum berarti kita membahas mengenai legal opini ya kan, pendapat hukum, legal reasoning, legal argument, legal critic, legal advice, dan legal opinion. Oke. Nah, sifat telahan dan legal memorandum ya. Jadi sifatnya legal memorandum ini yang pertama tertulis, lalu dibuat oleh ahli hukum ya atau lawyer ya. Kemudian berisi analisa dan pendapat hukum terhadap sebuah permasalahan. Lalu ada tidak mengikat, boleh diikuti, boleh tidak diikuti oleh klien. Jadi kalau misalnya nih ada klien minta sama kita ya untuk memberikan pendapat hukum, terus kita berikan, lantas dia nggak mau ngikutin pendapat kita, dia bayar kita saja gitu, ya bebas saja. Lalu kemudian kalau misalnya pendapat kita dia pakai, kemudian karena itu dia kalah atau dia mengakibatkan mengakibatkan dampak hukum lainnya, itu bukan tanggung jawab kita. Jadi ini makanya dibilang tidak mengikat gitu ya. Berbeda halnya ketika kita diminta menjadi lawyer atau kuasa hukum atau advokat. Kita harus bertanggung jawab ya terhadap apa yang kita kerjakan. Tapi kalau yang ini tidak. Jadi kayak dibayar ya udah selesai gitu. Jadi tidak mengikat ya, boleh diikuti, boleh tidak diikuti ya. Kemudian berbasis riset dan pengumpulan data. Tentunya harus akurat ya. Jadi kalau dia empiris ya dia langsung ke lokasi penelitian ya, wawancara ataupun minta data dari pihak yang berwenang di dalam instansi tersebut ya. Kemudian ada argumentatif. Lalu jujur tentunya ya, dan tidak memuat kepentingan sesaat atau tidak layak ya. Jangan
melulu berpatokan kepada budgeting, dana dulu. Tapi lihat dulu, kualitas yang kita berikan itu bagaimana, kinerja kita bagaimana. Jadi istilahnya improper purpose ya. Kemudian kita harus lugas ya, tegas, sistematis dan mudah dipahami. Jadi bahan-bahan yang kita berikan ya memang harus begitu, harus mudah dipahami ya, jangan jelimet ya bahasa Jawanya, atau mubeng-mubeng ya. Ya berputar-putar ya. Jadi tidak lugas, tidak sistematis. Jadi membingungkan orang yang baca, tidak boleh begitu. Ya. Jadi upayakan memakai bahasa KBBI ya. Jadi bahasa Indonesia, bahasa persatuan kita. Baik, sistematika telaah dan legal memorandum ada sistematikanya ya Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama ada pendahuluan, lalu ada permasalahan yang dimintakan, kemudian dasar hukumnya tentu ada kita masukkan, dan peraturan perundang-undangannya. Lalu yang selanjutnya ada uraian fakta atau kronologis. Jadi harus ada kronologisnya. Ya, jadi tidak semua kasus hukum itu kan pasalnya sama. Kita harus lihat dulu kronologinya bagaimana supaya tidak salah memberikan pasal, tidak salah menerapkan pasal ya. Lalu ada analisa hukum. Kemudian ada pendapat hukum. Lalu ada kesimpulan dan saran-saran atau solusi. Jadi kita harus memberikan solusi ya gitu. Oke. Kemudian tahapan penyusunan telahan dan legal memorandum. Tahapan penyusunan legal memorandum ini Bapak Ibu yang saya banggakan ada beberapa tahapan ya. Yang pertama identifikasi fakta hukum. Jadi kita harus mengidentifikasi dulu ya fakta hukumnya ya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara yang pertama baca seksama kronologi perkara. Kemudian wawancara dengan klien, kemudian kumpulkan bukti dan dokumen mendukung. Ya, kemudian identifikasi masalah. Setelah kita tahu identifikasi fakta hukum, kita pindah ke pembahasan identifikasi masalah. Maaf saya batuk ya, lagi kurang fit ya. Tapi tetap harus eksis, harus menyala gitu ya. Nah, identifikasi masalah itu terdiri dari identifikasi masalah yang ingin dijawab berdasarkan fakta hukum, kemudian ada konfirmasi rumusan masalah kepada klien. Jadi setelah kita buat rumusan masalah, kita harus memberikan info kepada klien rumusan masalah apa yang sudah kita buat. Jadi kita sejalan, tidak main sendiri-sendiri. Ya, harus sejalan ya, harus kompak ya. Setidaknya komunikasi tidak terputus ya. Jadi orang yang membayar kita atau klien yang membayar kita tidak kecewa dengan kinerja kita. Kemudian identifikasi dasar hukum ya. Tadi identifikasi fakta hukum, kemudian identifikasi masalah. Setelah dapat masalahnya, kita identifikasi dasar hukumnya di mana ya gitu. Undang-undangnya apa aja yang dipakai kan gitu ya. Jadi identifikasi dasar hukum ini membuat beberapa hal. Yang pertama, inventarisasi peraturan perundang-undangan, jurisprudensi, teori hukum, dan pendapat ahli. Kemudian identifikasi peraturan perundang-undangan, jurisprudensi, teori hukum, dan pendapat ahli yang relevan. Jadi kita harus banyak identifikasi peraturan perundang-undangan, jurisprudensi, teori-teori hukum ya, ahli-ahli yang ada dijadikan referensi. Kemudian ada analisa hukum. Kita analisa hukum nih selanjutnya, ya kan? Gimana caranya? Caranya adalah yang pertama kita sandingkan fakta hukum dengan peraturan. Dengan apa lagi? Dengan jurisprudensi, dengan teori, dan pendapat ahli. Kemudian dengan cara seperti itu kita bisa menjawab rumusan masalah yang tadi kita sudah petakan. Itulah analisanya. Kita menyandingkan fakta yang terjadi itu apa, lalu kaitkan dengan dasar hukumnya atau undang-undang yang mengaturnya. Ya, faktanya misalnya gini, faktanya dia melakukan tindak pidana penganiayaan misalnya. Dasar hukum mengatur apa? Oh, karena dia penganiayaannya luka ringan, tidak luka berat, maka ada pasal 351 ayat sekian gitu. Jadi dia ada beda-bedanya, ada luka berat, ada luka ringan ya. Kemudian ada sampai mengakibatkan kematian. Jadi jangan sampai salah menerapkan pasal ya. Kemudian setelah semuanya sudah kita buat tadi, identifikasi fakta hukum, identifikasi masalah, lalu identifikasi dasar hukum. Kemudian kita menganalisa, ya kan? Yang kelima apa? Kita buat kesimpulan dan saran. Jadi tahapan penyusunan ini.
untuk legal memorandum. Jadi Bapak Ibu, kalau udah menurut saya ya, kalau sudah patokannya seperti ini udah bisa sih, ya. Tapi kuatkan pondasi terkait referensi. Ya, referensi, inventarisasi peraturan undang-undangan dari teori hukum, jurisprudensi, dan beberapa pakar ya atau ahli. Jadi biasanya saya membuat itu kertas kerjanya singkatannya FIRAC. Itu penyebutannya. Kalau tulisannya itu FIRAC, FIRAC gitu. Tapi kalau bacanya FIRAC ya. Jadi kertas kerja penyusunan telahan dan legal memorandum. Gitu. Jadi ada FIRAC. Jadi kalau F itu fact atau fakta, ya, fakta. Isu, R rule, dengan A analisis, C conclusion. Jadi pas masuk semua, ya kan? Ada fakta, ada isu, apa isunya, ada apa kronologinya, lalu ada rule peraturan, lalu ada analisis, ada analisanya, lalu yang terakhir kesimpulan. Ya, jadi udah masuk semua nih hal-hal yang harus diperhatikan ya. Jadi harus dibedakan. Bapak Ibu harus membedakan antara fakta biasa dengan fakta hukum. Jadi kalau fakta hukum itu apa? Misalnya perbuatan. Perbuatan itu pencurian, pemerkosaan, kelalaian itu perbuatan. Tapi peristiwa hukum itu bagaimana? Peristiwa hukum contohnya kelahiran, kematian, pengesahan. Lalu keadaan yang bagaimana? Keadaannya anak masih anak gitu ya. Kemudian di bawah umur itu kan berarti anak ya. Lalu di bawah pengampuan. Jadi menurut saya di bawah umur dengan anak tuh sama aja ya, nggak mesti harus di bawah umur. Ya, kalau anak ya sudah tentu ada keringanannya. Begitu gitu. Ya, jadi ada hal-hal yang harus bisa diperhatikan. Jadi harus dibedakan ya antara fakta biasa dengan fakta hukum. Jadi perbuatan, peristiwa hukum, keadaan gitu ya. Itu berbeda-beda. Nah, baik Bapak Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Kita ketemu lagi insya Allah di minggu depan. Sepertinya kita offline ya. Ya, terima kasih. Sukses selalu untuk kita semua. Sehat-sehat. Dan jangan lupa bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.